Pada soal selanjutnya diketahui bahwa ada pernyataan jika ibu memasak rendang, maka ibu membeli daging sapi di pasar. Kita misalkan memasak rendang dengan P dan membeli daging sapi di pasar dengan Q. Sehingga pernyataan yang pertama dapat dituliskan dengan jika P, maka Q. Kemudian ada pernyataan berikutnya yaitu jika ibu memasak sop, maka ibu membeli sayuran di warung. Kita misalkan memasak sop dengan R dan membeli sayuran di warung dengan S. Sehingga pernyataan yang kedua dapat dituliskan dengan jika R, maka S. Kemudian fakta yang terjadi di sini adalah ibu tidak. Jadi negasi dari membeli daging sapi di pasar, negasi dari Q, atau membeli sayuran di warung, S. Jadi faktanya adalah negasi dari Q atau S, atau ini ekivalen dengan negasi Q dan negasi S. Sehingga fakta ini akan kita gunakan untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan sebelumnya. Ini kita kaitkan dengan negasi Q, kemudian ada kata hubung, dan lalu pernyataan yang kedua dengan negasi S. Di mana untuk ini kita dapat menarik kesimpulan P adalah sebab, Q adalah akibat. Ternyata akibatnya tidak terjadi, artinya sebabnya tidak terpenuhi. Jadi kesimpulannya adalah negasi P. Dan ini juga sama dengan sebelumnya, kesimpulannya adalah negasi R. Jadi kesimpulan yang sah di sini adalah negasi P dan negasi R. Atau ini ekivalen dengan negasi dari P atau R. Yaitu ibu tidak memasak rendang atau sop. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan yang D. Selanjutnya diketahui bahwa sebagian pegawai negeri bukan guru sekolah dasar. Kita misalkan lingkaran hitam ini adalah himpunan dari pegawai negeri. Kemudian karena ada sebagian yang bukan guru sekolah dasar, kita misalkan lingkaran merah ini adalah guru SD, di mana yang di luarnya adalah pegawai negeri yang bukan guru sekolah dasar. Kemudian ada pernyataan yang kedua, yaitu semua peserta seminar adalah guru sekolah dasar. Jadi himpunan peserta seminar ada di dalam lingkaran yang warna merah, yaitu ada di sini. Lingkaran biru menunjukkan peserta seminar. Dengan memperhatikan gambar ini, maka kesimpulan yang tepat untuk menghubungkan dua pernyataan ini adalah pilihan yang D, yaitu sebagian pegawai negeri bukan peserta seminar, yaitu yang ada di luarnya di sini, di luar lingkaran warna biru maupun merah. Untuk soal selanjutnya diketahui ada pernyataan bahwa tidak ada hutan lindung yang mengalami kebakaran di Pulau A. Kita misalkan lingkaran ini menyatakan himpunan dari hutan lindung, di mana himpunan ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah himpunan hutan yang mengalami kebakaran, sedangkan sisanya adalah yang tidak mengalami kebakaran. Dari pernyataan yang pertama disebutkan bahwa tidak ada hutan lindung yang mengalami kebakaran di Pulau A. Itu artinya hutan lindung di Pulau A masuk di himpunan yang tidak kebakaran, ada di sini. Kemudian dari pernyataan yang kedua disebutkan bahwa beberapa hutan lindung di Pulau A adalah kawasan wisata. Artinya, beberapa hutan lindung yang ada di Pulau A di sini merupakan kawasan wisata. Kita gambarkan dengan kotak warna biru. Ini adalah himpunan hutan lindung yang merupakan wisata di Pulau A. Kesimpulan yang tepat untuk dua pernyataan ini adalah beberapa kawasan wisata tidak mengalami kebakaran, yaitu yang di sini.
Jawaban yang tepat adalah pilihan yang A. Untuk soal selanjutnya diketahui bahwa Dedi akan membawa 5 orang keponakannya untuk membeli donat di toko X, di mana toko donat X menerapkan aturan bahwa dalam satu kali pembelian, konsumen hanya dapat membeli maksimal 2 buah donat untuk setiap pilihan rasa. Rasa yang tersedia adalah coklat, karamel, keju, stroberi, madu, coklat putih, dan kacang. Kita akan buat tabelnya. Yang pertama adalah coklat, kemudian karamel, lalu keju, kemudian ada stroberi, lalu ada madu, kemudian coklat putih, dan yang terakhir adalah kacang. Seperti ini, kita akan membuat tabel. Kemudian, keponakan Dedi ada sebanyak 5 orang. Yang pertama adalah Nia, di mana Nia ini menyukai donat rasa coklat, karamel, dan keju. Kita checklist. Yang kedua adalah Hana, di mana dia menyukai donat dengan rasa stroberi, karamel, dan keju. 3 ini. Kemudian ada Mala, di mana dia menyukai donat dengan rasa coklat, madu, dan coklat putih. Seperti ini. Lalu yang keempat adalah Andi, di mana Andi menyukai semua rasa kecuali rasa coklat dan rasa yang dipilih oleh Hana. Sehingga Andi di sini menyukai rasa madu, coklat putih, dan kacang. Kemudian yang terakhir ada Rudi, di mana dia menyukai donat yang berasa coklat, stroberi, karamel, dan kacang. Coklat, stroberi, karamel, dan kacang. Di mana jika ditotal untuk masing-masing varian rasa, coklat ada 3 orang, karamel ada 3 orang juga, keju ada 2 orang, stroberi 2 orang, sisanya adalah 2 orang semua. Padahal kebijakan toko adalah maksimal 2 buah donat untuk setiap pilihan rasa. Jadi, untuk rasa coklat dan karamel tidak dapat dibeli. Pertanyaannya adalah jenis donat yang tidak dapat diperoleh oleh keponakan Dedi adalah, jawaban yang benar adalah coklat dan karamel. Pilihan yang benar adalah pilihan yang C. Berikutnya diketahui ada 5 nomor undian. Kita misalkan ada 5 kotak seperti ini. Di mana ini adalah untuk angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk informasi yang pertama diketahui bahwa nomor seno adalah tepat sesudah ano, tetapi sebelum tono. Jadi urutannya adalah ano dulu, kemudian seno, kemudian tono. Seperti ini urutannya untuk informasi yang pertama. Informasi yang kedua adalah Lino mendapatkan nomor terkecil. Sehingga pasti Lino mendapatkan undian nomor 1. Kemudian yang berikutnya, Bono mendapat nomor ganjil. Di mana kemungkinannya Bono ada di posisi 3 atau 5. Jika Bono di posisi 3, maka Ano dan Seno tidak mungkin berurutan. Kemungkinan berurutan hanya di posisi 4 dan 5. Sedangkan seharusnya ada Tono setelahnya. Sehingga yang tepat adalah Bono di posisi yang kelima, kemudian Ano di kedua, Seno di ketiga, dan Tono di keempat. Jadi, pelanggan yang mendapat nomor paling besar adalah Bono. Jawaban yang tepat adalah pilihan yang B. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, yaitu tentang verbal analogi atau hubungan antar kata. Diketahui di sini ada pasangan kata kecak dan kata penari. Setelah diperhatikan, kata kecak ini merupakan suatu bentuk kegiatan, yaitu tarian kecak. Sedangkan penari di sini adalah orang.
Dari hasil analisa tersebut, kita bisa melakukan eliminasi pilihan jawaban, di mana kata keduanya adalah berupa orang. Sehingga pilihan A ini salah karena syair bukan orang, kemudian karena sinetron bukan orang, maka C juga salah. Lalu sandiwara ini juga salah, karena sandiwara ini bukan orang. Tersisa pilihan B dan Do. Kemudian kita perlu menghubungkan dua kata ini, atau mengaitkan dua kata ini. Di sini kata hubungnya atau keterkaitannya adalah penari memainkan tari kecak. Dengan hubungan tersebut, maka jawaban yang benar adalah pilihan yang B, yaitu dramawan memainkan opera. Untuk pilihan yang D ini kurang tepat jika kameramen memainkan film. Maka sudah dapat kita peroleh bahwa hubungan yang benar di sini adalah penari memainkan tari kecak sama dengan dramawan memainkan opera, yaitu pilihan yang B. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, yaitu tentang verbal analogi atau hubungan antar kata. Diketahui ada pasangan kata televisi dan majalah. Kita diminta untuk menentukan pasangan kata yang lain yang memiliki hubungan sama dengan hubungan televisi dan majalah. Kira-kira hubungannya seperti apa? Nah, setelah dipikirkan baik-baik dan diamati, televisi dan majalah itu sama-sama media informasi, di mana televisi adalah media elektronik dan majalah itu adalah media informasi non-elektronik. Kira-kira dari kelima pilihan yang diberikan, adakah yang memiliki hubungan sama seperti hubungan televisi dan majalah? Ternyata ada, yaitu pilihan yang C, radio dan buletin, di mana radio adalah media informasi elektronik dan buletin adalah media informasi non-elektronik. Sehingga jawaban yang benar adalah pilihan yang C. Televisi dan majalah memiliki hubungan sama dengan radio dan buletin, di mana kata pertama adalah media informasi elektronik dan kata yang kedua itu adalah media informasi non-elektronik, seperti itu. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, yaitu tentang verbal analogi atau hubungan antar kata. Diketahui ada kata dapur, kemudian rumah, lalu toilet. Kira-kira ketiga kata ini berhubungan seperti apa? Mungkin ada yang memikirkan bahwa dapur dan toilet itu adalah bagian dari rumah. Jadi dalam rumah itu pasti ada dapur dan ada toilet. Seperti itu. Jadi hubungannya kurang lebih seperti ini. Rumah dan dapur adalah bagian, maksudnya dapur dan toilet adalah bagian dari rumah. Pusatnya ada yang di tengah. Nah, kira-kira dari kelima pilihan yang diberikan, adakah yang memiliki hubungan seperti itu? Jawabannya ada, yaitu pilihan yang E. Roda dan kemudi adalah bagian dari sepeda, seperti itu. Untuk pilihan yang lain ini tidak sesuai dengan hubungan yang dimiliki oleh dapur, rumah, dan toilet. Sehingga pilihan A, B, C, D itu salah, dan yang benar adalah pilihan yang E, seperti itu. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, yaitu tentang verbal silogisme. Diketahui ada pernyataan bahwa jika impor produk luar negeri dibatasi, maka produk lokal akan semakin diminati. Kita misalkan dengan jika A maka B, seperti ini. Yang ditanyakan adalah pernyataan tersebut memiliki nilai kebenaran yang sama dengan pernyataan yang mana? Pernyataan jika maka itu adalah bentuk implikasi, seperti ini. Di mana bentuk implikasi itu jika kita punya pernyataan jika A maka B, ada 3 istilah lain, yaitu converse, dibalik saja pernyataannya, kemudian ada inverse, pernyataannya tetap tetapi dinegasi, ini seharusnya negasi B ya. Kemudian ada kontraposisi, dibalik sekaligus dinegasi. Untuk nilai kebenarannya, itu ada pasangannya. Nilai kebenaran sama itu berlaku untuk pasangan
antara pernyataan dan kontraposisi. Kemudian converse itu kebenarannya sama dengan inverse. Sehingga jika kita punya pernyataan jika A maka B, maka nilai kebenarannya sama dengan kontraposisinya, yaitu jika tidak B, maka tidak A. Kira-kira dari kelima pilihan yang diberikan, manakah yang bunyinya seperti ini? Nah, jika kita amati, jawabannya adalah pilihan yang E. Jika produk lokal tidak semakin diminati, maka impor produk luar negeri tidak dibatasi. Ini adalah jika tidak B, maka tidak A, atau kontraposisi dari pernyataan yang diberikan. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang berkaitan dengan penarikan kesimpulan atau verbal silogisme. Diketahui bahwa jika naik bus umum, maka harus membayar kontan atau menggunakan tiket elektronik. Kata hubungnya atau. Kemudian faktanya di sini, Nisa naik bus umum, padahal tidak membayar kontan. Di sini karena kata hubungnya adalah atau, itu artinya salah satu saja sudah cukup. Sehingga jika satu tidak terpilih, maka yang lain pasti terpilih. Di sini karena Nisa naik bus umum dan tidak membayar kontan, maka Nisa pasti menggunakan tiket elektronik. Seperti ini. Sehingga jawaban yang benar adalah pilihan yang C. Nisa menggunakan tiket elektronik untuk naik bus umum. Jadi memang perlu diingat bahwa kata hubung atau itu salah satunya saja, tidak perlu dua-duanya. Sehingga jika satu tidak dipilih, maka yang lain pasti terpilih, seperti itu. Jadi harap teman-teman semuanya ingat konsep kata hubung atau ini.